Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Type High. Channel ini tentunya tentang mereview tutorial-tutorial yang ada di internet ya guys. Kadang tutorial-tutorial itu ada yang bisa, ada yang enggak. Makanya kali ini kita review satu persatu. Masih tetap di malascoding.com. Mari kita review tentang menampilkan data daerah di Indonesia menggunakan PHP, MySQL dan Ajax. Ajax itu seperti yang konten yang kemarin ya guys. Jadi kalau kita memilih dropdown satu, maka muncul lagi dropdown yang berkaitan dengan dropdown yang di atasnya guys. Dropdown yang saling berkaitan. Kali ini dia akan menampilkan suatu daerah mungkin dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Oke guys, kita langsung aja bahas tutorial dari malascoding.com ini. Oke, check it out. Mengerjakan sebuah aplikasi atau sistem informasi ya, tentunya kalau misalkan aplikasi kita butuh ya nama daerah tuh. Kalau misalkan profile seseorang itu ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sebagai untuk profile dia ya guys. Nah kalau misalkan kita pilih manual kan gak enak tuh. Kita pilih Banten misalkan apa yang di mana kan susah. Kalau ini kan ini enak, Bengkulu terus pilih kecamatannya apa udah otomatis tersortir ya guys. Nah itu udah umum lah guys. Kalau misalkan untuk pemula kan nggak tahu ya, jadi seperti ini kita akan bahas guys. Ini harus diketahui sih guys. Menampilkan data di daerah Indonesia dengan PHP, MySQL, Ajax. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah mempersiapkan database dan tabel penyimpanan data-data daerah yang sudah disediakan. Dia udah menyediakan database-nya ya guys. Berikut, silakan dilakukan pendownloadan ya guys, MySQL-nya ini, link database-nya. Wah, sudah dihapus ya guys di GitHub-nya. Mungkin dia memberikan update terbaru atau tentang link deskripsinya itu untuk database-nya. Nah, ini dia. Ada daerah-daerah di bawahnya guys. Nah, kita klik aja. Database daerah MySQL. Saya pilih yang ini aja, coba lihat. Nah, ini database-nya ada di sini ya, ada di folder DB. Nah, ini wilayah. Tahun update-nya ada 2020, 2022. Pastinya kita mengambil yang tahun yang paling update ya guys. Ya, kita kembali. Kita download aja, klik code, download zip. Oke, sudah terdownload. Ada di sini guys. Kita ekstrak di sini ya. Ekstrak here di sini aja nggak apa-apa. Kita cuma ngambil database-nya aja. Ada di DB wilayah underscore 2022. Oke, ini SQL-nya guys ya. Tinggal kita impor aja ke MySQL kita. Localhost PHP MyAdmin. Saya menggunakan WAM server ya guys. Kita buat database baru dengan nama database-nya apa, di malascoding.com itu ya. Kita sesuaikan. Nah, ini koneksi tutorial daerah. Nama database-nya, copy, paste di sini guys. Create. Oke, sekarang tinggal impor guys. Impor, klik menu impor. Kembali ke folder yang database tadi. Kita klik yang wilayah. Kita seret aja guys di sini. Drop down. Nah, sedang diproses. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sukses. Kita lihat ya guys.
daerah. Nah ini wilayah 2022. Nah ini udah berhasil kita impor ya guys. Keterangan dari malasngoding.com itu. Nah ini langkah ini sudah kita lakukan ya guys tadi ya. Nah ini keterangannya ada. Nah angka-angka ini nih kode provinsi ya. Kalau misalkan dua angka pertama itu kode provinsi, dua angka yang selanjutnya kabupaten atau kota, dua angka lagi kode kecamatan, kode desanya itu yang paling terakhir 4 digit. Oke. Atas format pada kode meliputi data kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, dan kode desa. Untuk memahami struktur dari kode data atau daerah atau wilayah di atas, kode terdiri 4 bagian yang dipisah oleh titik. Kan tadi kode yang bagian pertama kode provinsi, bagian kedua kode kabupaten, bagian ketiga kode kecamatan, bagian keempat kode desa. Sampai di sini proses persiapan database dan tabelnya sudah selesai ya guys dari tutorialnya. Menampilkan data daerah atau wilayah. Nah, bagian sini kita bahas. Setelah selesai mempersiapkan database dan tabel, selanjutnya kita masuk ke tahap cara menampilkan data daerah atau wilayah tersebut secara terstruktur. Mulai dari menampilkan data provinsi. Setelah data provinsi dipilih, maka tampil kabupaten yang ada pada provinsi tersebut. Begitu juga dengan kecamatan sampai data desa. Karena kita bermain-main dengan database, maka kita harus membuat koneksi databasenya terlebih dahulu. Oke guys, ini koneksi databasenya. Kita copy saja. Kita kembali ke folder server yang kita punya guys. Kalau misalkan kalian punya SAM, kalian copy di SAM. Kalau saya menggunakan WAM. Nah di folder www ini kita bikin project baru dengan membuat folder baru dengan folder apa ya guys, terserah kalian nama foldernya apa. Daerah, saya kasih nama daerah aja guys supaya gampang. Nah, kita buat file baru di sini guys dengan nama koneksi.php. Nah, kita edit, kita paste yang tadi MySQL Connect, localhost, root ini nama usernya, passwordnya kosong, nama databasenya tutorial daerah. Ini harus disesuaikan ya dengan nama databasenya guys ya. Ini tutorial daerah guys. Sudah sesuai guys, tinggal save. Oke, langkah selanjutnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan koneksi database MySQL teman-teman. Selanjutnya buat file baru lagi dengan nama index.php. Kita buat file baru lagi dengan nama index.php guys. Klik kanan, new, text dokumen, index.php. Oke. Pada file index.php kita akan menampilkan data daerah yang lengkap dengan script ajaknya juga kita buat. Oh ya guys, sebelum itu kita tes koneksinya dulu ya guys ya. Koneksi ini berjalan dengan normal atau ada error ya guys. Klik localhost. Project yang kita buat tadi namanya daerah. Kita copy. Kita masukkan di sini /face. Apa tadi namanya, koneksi.php. Ini nggak muncul karena udah ada index.php tadi guys. Kita pilih koneksi.php. Kalau misalkan ada error berarti dia error. Kalau misalkan blank berarti dia sukses ya guys koneksinya. Blank, sukses ya koneksinya. Nah, setelah itu baru kita ke index.php nya guys. Langsung kita copyin aja dari atas sampai ke bawah ya guys. Klik kanan, copy ke index.php yang tadi, paste di sini ya guys. Nah, langsung save aja. Nanti keterangannya dibahas selanjutnya. Nah, perhatikan pada index.php di atas karena kita akan menggunakan ajak jQuery
maka kita harus menghubungkan file ini dengan jQuery.js terlebih dahulu. Nah, adapun penghubungan jQuery.js ini yang saya gunakan adalah melalui link CND supaya lebih cepat saja untuk tidak mendownloadnya lagi. Mana file ajak.php dari dia ya, yang link CND katanya. Oh ini guys, ini koneksi untuk ke ajaknya guys. Jadi sama dia udah ditambahin di sini dalam bentuk link ya guys. Ada juga bentuk link, ada juga bentuk file ya. Kalau file kita harus download dulu, maka kita source-nya di directory kita. Kalau ini dia berbentuknya link, maka langsung ke server jQuery-nya. Selanjutnya tampilkan pada provinsi bentuk select. Oh ini dia select drop down provinsinya guys. Ini untuk memanggil table, nah kode, nama, kode sama nama from wilayah 2020 ya guys. Kita tadi masukkan 2022 ya guys, wilayah 2022. Nanti kita tinggal edit aja guys di tahunnya. Nah ini untuk menampilkan provinsi. Kalau provinsinya belum menggunakan ajak karena dia kepalanya guys ya, kepalanya provinsi itu, jadi tidak perlu menggunakan ajak. Untuk mengambil data provinsi kita bisa mengakali dengan where chart length code 2, yang artinya memilih data kode yang hanya memiliki 2 digit karakter. Select kode nama from wilayah 2020. Nah ini kodenya guys. Kemudian ada 3 buah form select option yang kita sediakan untuk tempat menampilkan data kabupaten, kecamatan, dan desa. Masing-masing form sudah kita beri ID masing-masing. Nah, ini guys, select ID from form kabupaten, form kecamatan, form desa. Itu ada di sini ya guys. Form cap nih, ini ID nih guys. Form cap, form, ini kecamatan, ini desa ya guys. Oke, selanjutnya kemudian buat file baru lagi dengan nama get_daerah.php. Oh ya guys, dia buat nama lagi dengan get_daerah.php. Oke, kita buat sini new text dokumen, namanya get_daerah.php. Oke, sesuai dengan perintah ajak yang kita buat di file index.php, semua proses ajaknya memanggil file get_daerah karena memang kita membuat pada file ini. Nah, ini untuk fungsi memanggil kecamatan, memanggil desa, memanggil daerah selanjutnya guys. Ini untuk menampilkannya guys. Jadi file-file selanjutnya itu diisi dengan get ini guys. Udah, selanjutnya kita coba jalankan browser dan untuk lihat hasilnya. Localhost tutorial daerah. Kalau saya tadi localhost daerah aja guys ya. Kita enter. Ini provinsi tidak muncul guys. Jadi dikarenakan nama tabelnya guys kita tadi berbeda. Ini 2022 guys nama tabel kita, sedangkan di tutorial ini 2020. Maka dari itu kita harus update di index.php nya yang bagian query SQL nya. Nah, from wilayah underscore 2020 kita ganti 2022. Udah gitu, kita copy, cari lagi. Oh nggak ada guys ya, cuman di sini satu. Save. Oh yang tadi kita belum ya ini guys, yang get daerahnya kita belum copy get daerah. Nah kita paste di sini. Oke, save. Oke, yang tadi index kembali lagi, tapi kan ini kan belum muncul ya guys karena nama tabelnya berbeda. Kita refresh. Nah sudah ada perubahan. Nah ini nama provinsinya sudah masuk. Selanjutnya kalau kita pilih keluar, belum masuk.
Itu karena di sininya guys masih ada yang harus diedit ya guys ya. Jadi ininya harus diedit ke 2022 dulu. 2022 yang get daerahnya. Oke, 2022. Save. Nah, kita refresh lagi. Provinsi Bengkulu. Nah, otomatis kan keluar. Oke. Di desa. Oke guys, kalau gitu ini tutorialnya berhasil ya guys ya. Oke. Jadi kesimpulannya, tutorial dari Malas Ngoding ini berhasil ya untuk menampilkan data-data di daerah Indonesia. Nah, data seperti ini sangat penting ya untuk kita gunakan di program-program kita ya guys. Semoga bermanfaat. Nah, kalau gitu, wassalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.